Halo semuanya, selamat datang di Bola Talk. Di liga-liga Eropa, biasanya pertandingan liga satu musim itu akan berjalan kurang lebih dari bulan Agustus hingga bulan Juni. Dan setelah bulan Juni selesai, biasanya para pemain-pemain sepak bola yang bermain di tim-tim sepak bola Eropa akan mendapatkan liburan. Dan liburan itu akan berjalan kurang lebih ya sekitar 1 bulan atau bahkan ada yang lebih dari 1 bulan. Nah setelah itu, para pemain-pemain sepak bola itu akan kembali lagi ke tim-tim mereka dan mereka akan melaksanakan yang namanya latihan pramusim dan juga bahkan ada pertandingan pramusim atau kompetisi tur pramusim. Nah sebenarnya apa sih pentingnya pramusim itu? Kenapa sih harus dilakukan? Kita bahas sekarang ya. Yang pertama, latihan pramusim. Setelah pemain liburan, biasanya mereka akan kembali ke klub mereka masing-masing untuk melaksanakan namanya latihan pramusim. Nah, latihan pramusim ini dimanfaatkan oleh para pemain-pemain itu untuk mengembalikan lagi fisik mereka setelah mereka liburan. Kadang-kadang kan biasa ada juga tuh pemain sepak bola yang namanya liburan, mereka tuh udah nggak jaga lagi tuh makanan mereka. Mereka benar-benar ibaratnya selama 1 bulan itu mereka cheat day, mereka atau mungkin bisa dibilang cheat month. Nah, biasanya tuh mereka bakal kalau udah balik lagi ke training camp mereka masing-masing, mereka tuh bakal kayak latihan, terus ada tes fisik, tes kebugaran, tes kesehatan, semuanya dilakuin mereka. Gunanya untuk apa? Ya buat mereka mempersiapkan musim baru yang akan bergulir sekitar bulan Agustus. Nah, biasanya jika ada tim sepak bola yang membeli pemain baru, itu latihan pramusim ini akan dimanfaatkan oleh tim sepak bola tersebut dan juga dimanfaatkan oleh pemain tersebut untuk membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya. Misalnya seperti Darwin Núñez yang dibeli Liverpool, dia juga akan melakukan adaptasi dengan pemain-pemain baru, dengan rekan-rekan barunya dan juga melakukan uji kecocokan dengan strategi baru yang akan diterapkan oleh pelatih. Latihan pramusim ini juga dimanfaatkan untuk mengetes strategi yang akan diterapkan manajer. Misalnya MU yang baru datengin Erik ten Hag sebagai manajer baru. Latihan pramusim ini dimanfaatkan oleh Erik ten Hag untuk ya sama melakukan beradaptasi dengan pemain-pemain yang akan dia latih. Terus juga ngetes strategi, uji kecocokan dengan strategi, terus dia juga bakal milih pemain-pemain yang cocok dengan strateginya. Habis itu ya ngebangun chemistry juga dengan pemain-pemain baru. Yang kedua, pertandingan pramusim. Nah, dalam pertandingan pramusim biasanya tim-tim sepak bola tuh bakal ngelakuin pertandingan persahabatan tuh dengan tim-tim lain. Misalnya mereka bakal schedule dengan tim A, tim B, tim C buat melakukan uji kecocokan strategi yang bakal diterapkan di lapangan dan juga sekaligus buat mereka yang beradaptasi dengan strategi baru. Nah, biasanya klub-klub yang dipilih untuk bertanding itu random. Misalnya bisa aja pertandingan tersebut dimainkan melawan klub-klub divisi bawah atau bahkan klub-klub yang di luar negara mereka sendiri. Misalnya tim Inggris bakal melakukan pertandingan persahabatan dengan tim klub sepak bola asal Jerman. Pada waktu pandemi 2020-2021 waktu itu, kebanyakan tim-tim sepak bola tuh melakukan pertandingan persahabatan ya dengan tim yang ada di negara mereka sendiri. Soalnya kan mereka kan nggak boleh ke luar negeri buat melakukan pertandingan dengan tim luar negeri lainnya. Jadinya mereka lebih banyak melakukan pertandingan persahabatan melawan tim-tim yang ada di kasta bawah atau tim-tim yang ada di liga yang sama. Yang ketiga, tur pramusim. Hampir sama dengan pertandingan pramusim, tur pramusim ini biasanya dilakukan di luar Eropa dengan cara berkunjung ke negara-negara lain atau ke belahan benua lain. Misalnya tur ke Amerika, tur ke Asia, atau bahkan pernah juga tur ke Asia Tenggara. Sebagai contoh, pada musim ini Tottenham Hotspur melakukan pertandingan tur pramusim ke negara Korea Selatan, tempat dimananya Son Heung-min. Dan di situ mereka akan melakukan pertandingan melawan Korean All Star. Jadi pemain-pemain yang bermain di Korea Selatan akan dipilih dan bertanding melawan Tottenham Hotspur ini. Selain Tottenham, MU dan Liverpool juga melakukan pertandingan pramusim di negara Thailand. Ya tujuannya sama kayak pertandingan pramusim sebelumnya. Mereka mau ngetes kemampuan mereka, strategi mereka, adaptasi dengan pemain baru, dan juga adaptasi dengan manajer baru. Jadi nggak kurang lebih hampir mirip dengan pertandingan pramusim, tetapi bedanya dilakukan di negara lain. Selain untuk mengetes strategi dan kebugaran para pemain, tujuannya untuk datang ke belahan benua lain ini tidak lain adalah untuk membangun brand image mereka, mengembangkan brand mereka, untuk mengiklankan ini loh klub kita, dengan tujuannya adalah mendatangkan fans baru atau penggemar-penggemar baru, atau menyapa para fans yang
sudah mengikuti klub mereka sejak lama. Dan juga kadang-kadang dalam tur pramusim ini akan dilakukan sistem seperti turnamen. Jadi ada trofi tuh yang bakal dimenangin oleh mereka. Misalnya kayak waktu tahun 2017, Liverpool dan beberapa tim Premier League lain datang ke Hong Kong untuk melakukan pertandingan Premier League Asia Trophy. Biasanya kedatangan tim sepak bola Eropa ini ke dalam negara atau ke benua lain, biasanya tuh ya ada sponsor atau enggak mereka nge-schedule sendiri. Jadi ada banyak macam cara yang dilakukan oleh mereka untuk datang ke benua lain. Nah, begitu jadinya teman-teman alasan diadakannya pramusim. Jadi selain sebagai ajang untuk memperbaiki kebugaran, ngetes kemampuan fisik, dan juga tes strategi baru, biasanya pramusim ini ya dilakukan untuk mengembangkan brand exposure mereka dan juga tentunya mendapatkan profit dari belahan dunia lain atau mendapatkan dan juga menyapa fans. Nah, kira-kira kapan ya klub-klub Eropa ini bakal datang lagi ke Indonesia? Soalnya mengingat udah cukup lama loh klub-klub Eropa ini nggak datang ke Indonesia. Oke, jadinya terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.